Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 29. Sedang tidak ingin. Winina segera melangkah menuju depan pintu untuk menyambut kedatangan suaminya. Sebelum Peter mengatakan sesuatu, Winina lebih dulu menyela, "Tidak masalah, itu hanya masa lalu. Tapi jika aku mendapati Mas di masa sekarang bersama perempuan lain, akan aku." Peter menelan salivanya berat saat Winina memperagakan dia sedang meremas. Bukan membuatnya takut, tapi malah berselera. Cara Winina melakukannya sangat lucu. "Iya, sayang. Aku paham. Ayo ke kamar." Dan kemudian, begitulah guys. "Mas, hari ini guru les private aku gak datang." Peter yang sedang memakai kemeja itu terdiam, dia membuka ponselnya untuk memeriksa agenda. "Tapi kan aku bekerja full hari ini, sayang." "Iya, Oma akan datang." Peter membalikan badannya dan menatap tajam pada Winina yang sedang membereskan kasur. "Oma akan datang." "Iya, dia ingin melihat rumah kita." "Jangan khawatir, dia akan ke sini saat Mas sedang bekerja." "Kalian tidak berencana kemana-mana?" tanya Peter was-was. Dia ingat dulu Lily pernah disembunyikan Oma agar David menjadi lebih baik. "Sayang, aku suami yang baik bukan?" "Tentu," jawab Winina dengan senyuman. Dia mendekat dan melingkarkan tangannya di leher sang suami. "Aku pesan makanan ringan buat cemilan Oma datang." "Oke," jawab Peter bersiap membayar dalam jumlah yang sangat besar. Dia tahu kerja kerasnya akan terbayarkan untuk menghidupi orang yang dicintainya. "Berapa yang harus aku bayar?" Bayar 150.000 ya." Seketika Peter terdiam. "Sayang, camilan seperti apa yang bisa dibeli dengan uang 150.000? Winina menjawab dengan santai, "Brownies meleleh, kue sus dan kue lapis." "Kenapa harganya sangat murah? Apa mereka menjual barang sisa?" Plak. Winina memukul bahu suaminya. "Jangan ngada-ngada, emang harganya segitu." "Sayang," ucap Peter lembut sambil merangkup pipi istrinya. "Aku punya banyak uang, belilah dengan sepuasnya makanan-makanan enak dan mahal. Kenapa harus mencari yang mahal jika ada yang murah? Tapi kau ini orang kaya. Tidak ada undang-undang yang melarang orang kaya membeli jajanan murah." Peter terdiam cukup lama. Dia kembali kaget dengan jawaban istrinya yang mengaitkan undang-undang. Winina yang tidak tahu undang-undang sudah pandai membuat orang syok dalam berbicara. Kini Winina mengenalnya lebih dalam. "Lagian kan kita harus hemat kalau mau punya anak." "Oke, sayang. Lakukan semamumu oke." Semangat saat turun dari mobil. "Wino." Namanya Winina, nyonya besar, ucap Eta memberi peringatan. "Oh ya, aku tahu, Eta," ucap Oma dengan sewot pada Eta. "Selamat datang, Oma," sambut Winina yang datang dan menderap Oma. Dia menatap Eta. "Halo, Eta. Bagaimana kabarmu?" "Baik, Nyonya Winina. Kami membawakan jamu. Bisa diletakkan di mana?" "Pergi ke dapur saja." "Baik," ucap Eta pergi dari mereka berdua. "Ayo masuk, Oma. Rumahmu aneh, Winina. Ini seperti istana presiden. Oma mungkin akan tersesat di sini." "Oma ingin berkeliling?" tanya Winina. "Oma ingin bicara dulu," ucap Oma menarik Winina ke tempat sofa yang lumayan sepi. "Oma ingin bertanya." "Silahkan, Oma. Apa Peter membuatmu kesulitan?" tanya Oma penasaran. Jika iya, maka Oma akan memberikan celana dalam besi agar Winina bisa istirahat dengan tenang. "Kesulitan bagaimana?" "Astaga, Winina. Maksudnya dia membuatmu kelelahan sepanjang malam." "Oh, aku sudah terbiasa dengan itu." "Apa?" tanya Oma kaget.
Apa dia pernah membuatmu sampai pingsan dan mual? Cukup sering. Oh astaga, Winina. Kau tahan. Winina mengangguk. Itu menyenangkan. Saat itulah Oma terdiam, ternyata Tuhan tidak salah memilih pasangan untuk Peter. Sebentar, Oma. Akan aku bawakan cemilan. Dan saat Winina meninggalkan Oma, rasa penasaran Oma mulai datang. Dia ingin menjelajah tempat ini sampai akhirnya pergi sendiri ke setiap koridor yang ada. 5 menit kemudian Winina kembali ke tempat Oma. Loh Oma kemana? Dan tidak lama setelah itu, Winina mendapatkan telepon. Oma di mana? Winina, Oma di mana? Tanya Oma dalam telepon. Oma terus berputar di sini, apa rumahmu ada jinnya? Hah? Nah, iya, Oma. Kamu gak bosan tinggal di rumah aja? Winina menggeleng mengatakan kebenarannya. Kok gak bosan sih? Aku malah bosan ketemu matahari. Lah, dulu kan sering ke sawah, kerja ke pasar jadi gak pernah di rumah. Saat itulah Oma bungkam. Dia sedikit kaget mengingat Winina sedikit sangar dan menepis semua cemoohan padanya. Oleh karena itu Oma tidak khawatir meninggalkan Winina sendirian, dia lebih dari mampu melewati semuanya. Oma mau ke belakang. Aku antar. Iyalah, nanti kalau ada jin yang bikin Oma linglung lagi gimana? Winina tertawa. Gak ada jin, Oma. Lagian ini rumah gede banget. Mas Peter katanya mau punya anak banyak. Ini sih lebih gede dari rumah lantai 3 Oma. Winina mengangguk, memang rumah ini begitu besar sehingga banyak ruangan tidak terpakai. Untungnya banyak pelayan di sini, jadi ruangan tidak terlalu sunyi. Kau mengenal mereka semua? Siapa? Pelayan-pelayan ini? Winina menggeleng. Oma ingin tahu. Aku bisa menanyakannya pada Eve. Oma menggeleng. Astaga, Winina. Kau begitu polos, ucap Oma kembali melangkah untuk melihat bagian belakang. Dan Oma begitu terpukau melihat tempat bersantai di halaman belakang. Tempat itu berhadapan dengan kolam dan danau. Apa danau itu buatan Peter? Tanya Oma. Winina pikir bukan, Mas Peter tidak mungkin bisa melakukannya. Oma menatap Winina. Ya, kau begitu polos sampai bisa mengalahkan lawan bicara. Apa maksud Oma? Apa kau sudah pernah menaiki kapal pesiar itu? Winina menggeleng saat mereka berjalan menuju kapal pesiar yang ada di danau buatan. Winina pernah menaikinya, tapi tidak melaju. Apa Peter tidak pernah mengajakmu berkeliling danau ini? Winina menggeleng. Dia bekerja sampai malam. Tidak, dia selalu kembali tepat waktu. Apa Peter bekerja di hari libur? Winina kembali menggeleng. Dia selalu meliburkan diri jika ada kesempatan. Lalu kenapa kau tidak memiliki kesempatan bahkan untuk naik kapal pesiar? Karena Mas Peter selalu mengurungku di kamar. Oma seketika panik, dia menatap Winina dengan mata melotot. Winina, apa kau ketakutan? Winina menggeleng, dan dengan datarnya dia berkata, itu menantang. Sayang. Aku pulang, ucap Peter mencari keberadaan istrinya. Sayang. Panggil Peter saat masuk ke kamar. Namun kenyataannya, dia tidak mendapati istrinya di sana. Peter segera melepaskan longkotnya hingga meninggalkan dirinya yang hanya memakai kaos dan celana panjangnya. Peter kembali menuruni tangga. Di mana istriku, Eve? Nyonya tadi berjalan-jalan di belakang, Tuan. Apa Oma masih di sini? Beliau sudah pulang tadi siang. Oh, untunglah, gumam Peter merasa tenang. Dia tersenyum mendengar Oma sudah pulang, karena kebiasaan Oma ada mengganggu jika bermesraan. Membuat Peter ingat bagaimana Oma memberikan istri David celana dalam besi. Membuat Peter bergidik. Sayang. Panggil Peter. Di sini,
Jawab Winina yang berdiri di atas kapal pesiar. Peter mendekat. Kenapa kau di sini, sayang? Aku membaca di sini. Mas udah mandi. Mau mandi bareng yuk? Aku udah. Di mana? Di sini, tunjuk Winina pada bagian dalam kapal pesiar. Peter ikut naik ke dalam kapal, dia memegang tangan istrinya untuk masuk ke dalam. Kita belum pernah jalan-jalan bukan? Winina menggeleng. Ayo jalan-jalan, Mas. Harus nanti malam, aku punya sesuatu yang akan ditunjukkan padamu, sayang. Apa itu? Tanya Winina penasaran. Nanti dulu, sekarang ikut aku ke kamar mandi. Winina mengerutkan keningnya, dia mengikuti langkah kaki suaminya yang benar saja ke kamar mandi. Mau apa? Mandikan aku, sayang. Mata Winina melotot. Kan Mas bisa sendiri. Maunya sama kamu dimandiinnya. Akunya diem aja di sini gak gerak gak ngapa-ngapain. Seperti mayat. Malam ini, mereka benar-benar pergi menaiki kapal pesiar. Winina menatap langit yang bertaburan bintang dengan mata bersinarnya. Dia sangat bahagia dan penuh rasa syukur bisa merasakan perasaan hangat ini. Peter yang membawa sampahnya itu mendekat dan ikut duduk bersama sang istri di atap kapal pesiar. Mas mau minum alkohol lagi? Ini sampahnya, sayang. Mengandung alkohol bukan? Ini akan enak, tidak membuatmu terlalu mabuk, bujuk Peter lalu memeluk Winina dengan satu tangan. Sayang, apa kau tahu kemana kapal pesiar ini akan membawa kita? Tanya Peter dengan senyuman di wajahnya. Bukankah dari tadi memutari danau sampai akhirnya berhenti? Hei, ucap Peter. Itu karena dirimu mengajak ke sini lebih awal, sayang. Kita harus menunggu tengah malam. Untuk apa? Tanya Winina. Untuk melihat beberapa hal menakjubkan, ucap Peter lalu membawa Winina berbaring dengan lengannya yang dijadikan bantalan untuk sang istri. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Untuk apa? Peter lebih banyak diam, dia menaikkan selimut agar istrinya tidak masuk angin. Winina yang menatap bintang itu mulai mengantuk, dia menguap lebar yang mana membuat Peter panik. Sayang, belum mulai. Kenapa mengantuk? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Tanya Winina penasaran. Sampai waktunya tiba, kunang-kunang keluar dari tempatnya. Mengingat di tempat Peter tinggal itu didominasi oleh pohon yang menjadi rumah bagi kunang-kunang. Winina yang menyadari bintang bergerak itu bergumam, itu bukan bintang. Bukan, sayang. Itu kunang-kunang. Sejak kapan ada kunang-kunang di sini? Mereka biasanya keluar saat udara dalam keadaan bersih. Indah bukan? Aku sangat menyukainya. Kenapa Mas baru memberitahu? Aku menunggu waktu yang tepat, ucap Peter mendekat dan hendak mengecup istrinya. Namun sayang, Winina lebih dulu menguap hingga membuat Peter terdiam. Aku mengantuk, Mas. Padahal keinginan Peter, mereka bercinta di kapal pesiar ini dengan disaksikan bintang dan menatap pemandangan kunang-kunang. Sayang, ayo coba minum sampahnya sebentar. Aku tidak mau minum alkohol. Tingkat alkoholnya rendah, jangan khawatir. Ayolah kita coba. Winina yang belum terbiasa meminum alkohol itu mabuk dalam hitungan detik. Sayang, lihat kan. Mas bohong, Mas bilang aku gak akan mabuk. Ini apa? Tanya Winina dengan mata yang memejamkan sesekali. Ketika Peter mulai mengecup Winina, perempuan itu mendorong pelan suaminya dan bergumam, "No," ucapnya. Sayang, aku hanya mengecup saja. Oke. Winina menggeleng. Aku ingin tidur di kasur. Kalau begitu aku ingin mengecupimu di kasur. Winina memberikan gumaman tidak karuan dengan mata yang sesekali terpejam menahan rasa pusing. Ayo ke kamar, rengek Winina minta digendong. Dan akhirnya,
Peter menggendong istrinya menuju ke kamar yang ada di kapal pesiar ini. Saat merasakan kasur empuk, Winina tersenyum tipis karena senang. "Sayang," kecupannya, ucap Peter mulai mengecup istrinya. Winina mulai merasa tidak aman, apalagi tangan suaminya yang masuk ke dalam rok. "Mas," rengek Winina yang tidak ingin melakukannya malam ini. "Dia hanya ingin tidur. Tinggal diam dan tenang aja sayang. Tidak akan ku gerakkan kok." "Mana ada." Suara Winina terbungkam oleh kecupan suaminya. Dan kemudian, ACC jadi barang guys. Hanya saja sangat berbeda ehem-ehem kali ini, sebab Bang Peter cuma benamkan aja tanpa ada pergerakan. Padahal Kak Winina sudah sangat gelisah dan ingin diterapkan ritme terbaik. Lanjut ke episode 30.